Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang saya hormati Kiai Lukman selaku Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu sebagai kader daripada Diniyah Takmiliyah, Madrasah Diniyah Takmiliyah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Saya menyikapi sesuatu itu pasti saya kembalikan kepadanya, kepada Allah SWT. Sebenarnya saya tidak ada rencana ke sini. Baru tadi malam sepulang dari Banten saya ditelepon oleh Bapak Irjen Pol Perdisam, yaitu Wakabah Intelkam, diperintahkan untuk mewakili. Karena Pak Kapolri tidak bisa hadir, kita ya mohon maklum lah kalau beliau itu kan pejabat negara, selalu mendampingi Bapak Presiden kemana-mana. Jadi di mana ada Bapak Presiden, Bapak Kapolri selalu ikut. Dan sekarang ini Kepolisian Negara Republik Indonesia sedang melaksanakan operasi lilin dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru. Jadi kemungkinan kalau tidak berubah acaranya, beliau itu ke Banyuwangi mau ngecek ke pelabuhan Ketapang ya, Ketapang di Banyuwangi sana. Kalau kemarin saya ke Pelabuhan Merak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini diwakilkan kepada saya. Tapi Bapak tidak usah kecewa, yang ditunjuk ini bukan kaleng-kaleng Pak. Menyandang pangkat jenderal tidak mudah Pak, jadi susah dapatnya. Makanya insya Allah ya di bidang saya bisa memahami. Tetapi kalau di bidang agama tentu Bapak Ibu sekalian, para kiai, ustadz, para gus yang lebih memahami. Jadi kami nanti ingin sedikit menyentuh bagaimana konstelasi politik luar negeri, politik nasional, regional, dan dampaknya bagaimana, sebelum nanti akhirnya masuk kepada bela negara. Yang mungkin Bapak Ibu sekalian agak awam nanti. Ya. Tapi di bidang saya itu, tapi ada hubungannya dengan bela negara. Sebagaimana yang disinggung oleh Pak Ketum tadi. Bahwa Madrasah Diniyah ini berperan penting terhadap pembangunan negara Indonesia ini. Sejak awal, sejak berdirinya bangsa ini memang Madrasah Diniyah ini berperan penting bersama dengan komponen bangsa lainnya. Tidak bisa dikesampingkan perannya. Jadi bagaimana bangsa Indonesia saat ini dan ke depan ya tergantung Bapak Ibu sekalian semuanya ini. Tentu kita sebagai orang tua kan tidak bisa berharap terlalu banyak kepada pendidikan yang bersifat formal. Seperti SD, SMP, SMA, mahasiswa dan sebagainya, perlu adanya pendidikan-pendidikan yang bersifat ekstrakurikuler tapi yang bisa membangun akidah agamanya supaya lebih mantap, keimanannya lebih tinggi, kemudian tidak terpengaruh dengan paham-paham yang radikal, sehingga bisa bersama-sama komponen bangsa lainnya membangun bangsa ini sesuai dengan keinginan Bapak Presiden. Jadi tadi udah disinggung sama Pak Ketum. Jadi saya memperkenalkan diri sedikit. Nama saya Arif Rahman, pangkat Brigjen. Kebetulan saya dilahirkan di Kota Jombang. Alhamdulillah orang tua saya, ibu saya masih ada di sana. Jadi kalau saya cuti atau liburan pasti paling tidak sebulan sekali nengokin orang tua di sana. Kebetulan di rumah saya itu jalanannya ini, orang kalau dari arah Surabaya itu mau berkunjung ke makamnya Gus Dur itu lewatnya di depan rumah itu. Jadi selalu melihat bis itu berseliweran di depan rumah. Jombang punya
kekhasan tersendiri. Kalau Kiai Maksum mungkin udah almarhum, beliau bilang Jombang itu terdiri dari dua kata, ijo dan abang. Benar nggak Pak? Ijo dan abang, makanya disebut Jombang. Di Jombang tuh ada dua golongan Pak, golongan hitam dan golongan putih. Betul ya Pak ya? Kiainya banyak, santrinya banyak, tapi bromocoranya banyak juga. Itu kira-kira Jombang. Makanya orang Jombang tuh aneh-aneh Pak. Asmuni, terus Cak Nun, yang almarhum itu siapa? Ya itu ya, Cak Nur. Kemudian satu lagi ada yang pemakan manusia, siapa itu? Rian. Bukan, Rian pemakan manusia. Terus ada dukun cilik yang apa? Batu itu siapa itu? Nah itu Jombang tuh aneh-aneh Pak memang. Makanya saya pernah konsultasi sama Pak Kiai Maksum yang di Ceweng Diwa itu. Pak Jombang tuh gimana? Pak Jombang tuh dari asal katanya aja udah hijau dan abang. Berarti ada dua golongan hitam, ada dua golongan hitam dan putih Pak. Jadi ya bahwa Arab Malung kalau di Jombang banyak orang, banyak santrinya, kiainya, tapi banyak juga yang aneh-aneh. Oh iya, tapi kalau Bapak kan golongan yang santri ya Bapak Kiai. Alhamdulillah, kalau saya umaroknya aja Pak. Pemerintahnya. Jadi walaupun saya lahir di Jombang, tapi saya besar di Malang, sekolah semuanya di Malang. Kemudian jabatan saya sudah melanglang buana, hampir sebagian besar di Indonesia bagian tengah dan timur. Kemudian pernah di Jawa Barat juga, makanya kami tadi diskusi dengan Pak Kiai dan Gus Asik masalah Jawa Barat, bagaimana madrasah diniyah di Jawa Barat, rupanya Jawa Barat dan Jawa Timur ini cukup besar umatnya di sana. Kemudian saat ini saya menjabat sebagai Direktur Sosial Budaya di Badan Intelijen Keamanan. Di Badan Intelijen Keamanan itu ada beberapa direktur, ada 5 diantaranya saya. Nah yang membidangi ormas-ormas, baik itu ormas agama maupun ormas kepemudaan, mahasiswa, buruh, tenaga kerja, itu kebetulan di bidang saya. Jadi sudah menjadi langganan manakala ada kegiatan-kegiatan dengan ormas keagamaan, itu saya menjadi langganan dengan Pak ini Pak Kombes. Ini ada anak buah saya, Kombes Ibrahim, yang selalu mewakili. Kalau Bapak Kapolri, ya ini Kombes Ibrahim. Kalau Bapak Kapolri, Bapak Kapentelkam sibuk tidak bisa, pasti kalau nggak saya ya Pak Ibrahim ini yang mewakili. Iya. Mudah-mudahan cepat jenderal beliau. Amin. Nah, didoakan oleh Kiai Ustadz sama Gus, ya mudah-mudahan bisa terkabul. Ya, amin. Nah, jadi jenderal itu tidak mudah Pak, susah. Makanya ya kalau terlalu mudah jadi jenderal nanti Bapak kan tahu sendiri itu. Yang Bapak tiap hari sekarang nonton kalau nggak di CNN, di Metro TV, di TV One sedang disidang. Nah itu kalau jenderalnya instan diperoleh dalam waktu yang singkat, ya menjadi jenderal. Nah ini temannya Bapak ini, temannya Bapak ini. Ya. Jadi cepat naiknya Pak, tapi begitu jatuhnya sakit sekali. Jadi Allah menunjukkan bagaimana kekuasaannya, kun fayakun. Pada saat yang bersamaan, seorang pejabat tinggi kepolisian dengan berlimpah harta, berlimpah kekayaan dalam waktu yang singkat menjadi pecundang. Tadi dalam waktu bersamaan seorang pemulung, seorang pengemis, seorang pengamen diangkat oleh Allah menjadi artis sekarang nih, si Farel penyanyi cilik itu. Itu waktu bersamaan antara Sambo dan Farel ini. Yang satu dari atas diturunkan di derajatnya yang paling bawah, yang satu dari bawah dinaikkan ke atas. Itulah kalau Allah sudah menghendaki semua. Jadi itu menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Jujur aja Pak, kami sedih, tapi juga ada senangnya. Senangnya apa? Ya, polisi ini Pak kan tidak semuanya jelek Pak. Masih banyak polisi yang baik. Jadi yang jelek-jelek ya biar aja nggak apa-apa. Memang harus begitu yang jelek. Harus ya sesuai dengan amal perbuatannya Pak. Kira-kira begitulah. Jadi kita yang polisi baik ini alhamdulillah kotak Pandoranya ini terbuka.
Yang tadinya orang nggak berani, sekarang jadi terbuka. Oh, begini rupanya. Jadi yang nggak bagus ya disisihkan, yang bagus dinaikkan. Jadi itu tadi saya bilang, jadi untuk meraih menyandang pangkat jenderal itu memang susah, ya, karena segala sesuatu yang diraih dengan susah, dengan berat itu biasanya hasilnya memuaskan, Pak. Daripada dapatnya itu mudah, ya, gampang, akhirnya menyepelekan, ya suka-suka, akhirnya melakukan pelanggaran-pelanggaran, ya. Dimanapun saya kira oknum itu ada, ya, bukan di Polri aja, oknum ada. Jadi memang bertubi-tubi Polri dalam ujian yang sangat luar biasa, sehingga mengalami turbulensi politik yang ya cukup mengganggu dinamika operasional di Polri sendiri. Tapi alhamdulillah Bapak, di bawah pimpinan Bapak Kapolri sekarang ini sudah mulai step by step, langkah demi langkah sudah mulai bisa meraih kepercayaan masyarakat lagi. Ada Sambo, ada Teddy Minahasa, ada Hendra, luar biasa semuanya jenderal-jenderal. Baik, itu hanya sekedar pembukaan saja. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kami sampaikan tadi, Bapak kami ingin sedikit memberikan wawasan kepada Bapak Ibu sekalian tentang pengaruh lingkungan strategis, ya, secara global, regional dan nasional. Mohon slide-nya digeser, Pak. Saat ini kita ini tidak bisa terlepas dari pengaruh ini, Pak. Pengaruh lingkungan strategis secara global. Yang sangat terasa sekali, ya, adalah bagaimana dampak pengaruh Islam transnasional di Timur Tengah. Timur Tengah mengalami kebangkitan sehingga terjadi revolusi di Mesir, di Libya, di Afghanistan, di Rusia, di Suriah. Kemudian muncul organisasi-organisasi Islam radikal, Al-Qaeda, ya. Kemudian yang terakhir ISIS. Ini adalah pengaruh daripada Islam transnasional. Sehingga Timur Tengah menjadi hancur lebur. Ya. Terakhir Suriah yang mau dihancurkan tapi tidak berhasil karena ada backup dari negara-negara superpower. Karena ada Amerika, ada Rusia, ya, Suriah, walaupun sekarang terjadi perang saudara. Mereka itu berapa suku, Pak? Bapak-bapak siapa yang pernah ikut musyawarah NU tahun 2019 di Banjar? Ada yang pernah ikut nggak? Musyawarah NU di Banjar? 19. Kalau tidak salah mendatangkan salah satu staf ahli kepercayaannya Presiden Suriah Bashar al-Assad untuk memberikan testimoni. Dalam kesempatannya beliau mengatakan bahwa bapak-bapak ini, kira-kira bahasa Indonesianya demikian, bapak ini sangat berbangga, berbahagialah di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan agama, bahasa, itu bisa bersatu di bawah Pancasila. Sementara kami di Suriah saja hanya 6 kalau tidak, 6 atau 7 suku bangsa. Beragama Islam semuanya tapi tidak bisa bersatu. Malah kami hancur lebur dalam perang saudara. Itu orang kepercayaannya Bashar al-Assad menyampaikan seperti itu. Saya kebetulan waktu itu hadir di sana tapi bukan sebagai peserta tapi sebagai aparat keamanan yang melakukan pengamanan kegiatan di sana. Afghanistan berapa suku bangsa? Tidak bisa, Pak, terjadi perang saudara semuanya. Irak antara Syiah, ya, dengan apa, Pak? Sunni, Syiah dan Sunni. Perang nggak bisa menyatu. Di sini ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis, ada LDII, ada apa lagi? Semuanya menyatu di bawah Pancasila. Ini harus kita pertahankan. Jangan sampai ada upaya untuk menghancurkan Pancasila. Pengaruh dari Islam transnasional, pengaruh budaya Arab tadi, ya, yang disebut dengan Arab Spring, kebangkitan dunia Arab. Tetapi kebangkitan yang salah. Berpengaruh ke seluruh dunia termasuk Indonesia.
ISIS di Indonesia sudah ada. Dia mentogutkan yang tidak sesuai dengan keyakinannya, mengkafirkan, bahkan orang tuanya sendiri dikafirkan kalau nggak sesuai. Ya, ini budaya Islam kan nggak seperti itu. Jihadnya jihad yang salah, jihad ngebom, bunuh diri. Ya, alasannya udah, kamu kalau bunuh diri maka akan ditunggu oleh 7 bidadari di surga. Lah kalau gitu kenapa nggak kamu sendiri yang bunuh diri? Kok nyuruh orang? Seperti yang bom Surabaya. Yang disuruh bunuh diri anak dan istrinya, habis itu dia kawin lagi, istrinya mati. Karena kalau memang betul-betul ditunggu oleh 7 bidadari di surga, kenapa enggak kamu sendiri yang bunuh diri aja, nyuruh orang lain? Itu logikanya secara gampangnya begitu. Ya bapak-bapak sama ibu-ibu tentu lebih paham lah bagaimana itu hukumnya. Pengaruh itu sangat luas di seluruh dunia dan alhamdulillah di kita juga sudah mulai pupus walaupun masih ada. Mohon maaf, saya tidak sebut salah satu ormas-ormas itu, tapi ada beberapa ormas yang sudah dibubarkan oleh pemerintah. Itu terkait langsung dengan paham atau budaya-budaya dari Islam transnasional yang dari Timur Tengah ini. Sehingga gerakannya itu selalu frontal, selalu melawan pemerintah, selalu melawan aparat keamanan. Orang agama lain dianggap kafir. Pemerintah yang tidak mendukung programnya dianggap togut. Ini terjadi di Indonesia dan alhamdulillah sudah dibubarkan. Tapi kita harus paham bahwa meskipun organisasi dibubarkan, tapi gerakan secara bawah tanah mereka tetap ada. Orang-orangnya juga masih ada, tokoh-tokohnya ada. Makanya kalau ormas-ormas Islam yang moderat di Indonesia ini tidak bersatu ya untuk mempertahankan keutuhan NKRI ini, maka saya yakin bahwa Indonesia ini akan terpecah-pecah. Nah, siapa itu? Diantaranya adalah bapak-bapak sekalian dari madrasah diniyah ini. Kemudian pengaruh-pengaruh lainnya, revolusi industri itu saya kira juga sekarang berpengaruh ya. Dulu secara secara konvensional, sekarang udah diganti mesin, semua pakai mesin, pakai komputer. Nah ini kalau kita nggak bisa mengimbangi ini, tentu akan banyak tenaga kerja yang akan di PHK. Kemudian liberalisasi ekonomi, kejahatan transnasional itu saya kira udah juga banyak sekali. Narkoba sekarang luar biasa. Indonesia diprediksi 2045 akan mendapatkan bonus demografi. Apa sih bonus demografi? Bonus demografi itu usia produktifnya lebih banyak daripada usia tidak produktif. Usia tidak produktif itu balita, manula, itu usia tidak produktif. Dikatakan bonus demografi karena usia yang produktifnya lebih banyak, kurang lebih 70%. Kalau generasi kita itu generasi leyeh-leyeh dan memegang HP gini, main internet sambil leyeh-leyeh, waktunya ngaji nggak ngaji, waktunya sembahyang nanti dulu. Nah kalau generasinya leyeh-leyeh sambil pegang HP, ya main internet, apalagi generasi narkoba, wah ini udah bakalan generasi muda kita ke depan kita akan hancur. Kelihatannya sepele Pak, leyeh-leyeh gini, tapi lihat anak kita. Dulu kita makan di restoran sama keluarga. Kita bapak, istri, anak-anak, masuk restoran, duduk warung, makan, ngobrol Pak. Kalau sekarang enggak, sibuk masing-masing pegang HP. Bener atau bener Pak? Bener kan? Saya aja sampai kadang-kadang, ya kita ini sekarang kan lagi makan, udah mana HP-nya semua, saya kumpulin Pak HP-nya. Saya kumpulin sini, taruh sini, kita makan dulu. Sambil makan ngobrol, ngomong. Kalau enggak begitu Pak, jangankan kita sendiri, istri kita juga begini Pak. Wah main TikTok, ngeliat TikTok gini. Anak-anak itu macam-macam yang dibuka Pak. Itu udah generasi yang apa ya, yang kalau kita biarkan seperti itu, dia akan lupa waktu sholat, waktu ngaji, kemudian waktunya belajar. Ya jujur aja kadang-kadang saya sendiri tidurnya kadang-kadang larut malam, udah tidur jam 12 Pak, di atas jam 12 itu mau bangun malam susah. Karena apa? Sambil nunggu ngantuk,
baca, lihat internet, lihat TikTok sambil tiduran. Saya lihat istri saya juga begitu. Dulu saya marah, Pak. Mama ini gimana ya kalau tidur ya tidur sudah, nggak usah main HP lagi. Ribut lagi. Tapi lama-lama saya yang ketularan. Jadi sama-sama main HP gini sampai ntar lagi ngantuk. Udah ngantuk baru ditaruh. Ya tapi yang penting sudah sembahyang Isya, sudah sholat Isya. Jadi itu tidak bisa kita hindari dalam dunia seperti sekarang. Apalagi munculnya pandemi adalah ini suatu pandemi yang mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia. Bapak Ibu tidak pernah membayangkan dulu mau pesan makan lewat HP, mau beli barang lewat HP. Kalau dulu kan mau naik taksi, mau ke bandara, mau ke pasar, sekarang lewat HP, ada aplikasi. Gojek, GoFood. Kalau dulu kan kita harus pergi ke pangkalan ojek, naik ojek jalan kaki. Atau nyetop di pinggir jalan, ada PT-PT taksi. Atau pergi ke pasar belanja minta antar anak dan sebagainya. Sekarang kan enggak, Pak, dunia udah berubah. Ya. Makanya ancaman perang saat ini itu Indonesia bukan perang konvensional. Perang konvensional yang mengangkat senjata. Apalagi ada infiltrasi dari negara lain ke Indonesia saat ini memang belum ada. Yang menjadi ancaman kita saat ini adalah perang asimetris. Perang media sosial. Kita ini sebenarnya berperang dengan media sosial, Pak, sekarang. Kalau kita tidak bijak membaca media sosial maka akan tersesat di dunia maya. Makanya banyak yang terpengaruh oleh paham-paham Islam radikal, termasuk kemarin yang pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar itu belajarnya, Pak, bikin bom itu dari medsos, dari internet dia buka belajar. Terus pemahaman agamanya juga dari internet. Itu adalah mantan napi teroris di bawah program deradikalisasi BNPT. Tapi ya sebenarnya sudah terpantau semua oleh BNPT, oleh Densus, oleh Polri. Tapi siapa yang bisa memantau setiap saat, setiap orang, gerakan orang itu kan kita nggak bisa memantau sampai semendetail itu. Akhirnya kejadian lah. Jadi ternyata setelah diselidiki dia itu belajar dari internet semuanya. Nah ini bahaya, tadi disinggung Bapak Ketum. Harusnya kan belajarnya lewat pendidikan formal, sekolah SD, SMP, SMA dan madrasah untuk meningkatkan pendidikan agamanya, pemahaman pendidikan agama untuk mental dan ideologinya. Ya, kalau pendidikan formal aja tanpa pendidikan agama juga bahaya, Pak. Lebih baik pendidikan agamanya yang diperbesar, pendidikan formalnya mungkin lebih kurang, atau 50-50 seimbang, itu lebih bagus. Nah di pendidikan agama ya saya kira kita udah tahu semua madrasah ya. Saya dulu juga pernah ikut madrasah, Pak, masih kecil itu. Saya bisa ngaji juga dari madrasah, saya bisa membaca Arab juga dari madrasah, Pak. Saya mohon maaf bukan pesantren, tapi dari madrasah itu masih teringat sampai sekarang. Jadi di luar jam sekolah sore itu kita jalan kaki sampai sekian kilo, itu hanya madrasah ngikutin pendidikan agama. Kemudian konflik-konflik secara regional, ada konflik Laut Cina Selatan, Amerika dengan Cina, dengan Taiwan, itu konflik-konflik ini semua berpengaruh pada kita. Kemudian yang paling ini tadi pandemi tadi ya, yang paling memukul dunia ini karena dampaknya sangat luar biasa. Dari segala aspek kehidupan masyarakat itu terdampak dengan adanya pandemi ini. Kemudian kalau secara nasional kira-kira apa sih ancamannya? Ya, ancaman terhadap ideologi Pancasila sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwa masih ada ideologi-ideologi lain yang ingin menggeser Pancasila. Di antaranya apa? Adalah apa, Pak? Khilafah Islamiyah. Indonesia ini nggak bisa, Pak, dijadikan satu agama. Indonesia ini lahirnya, terbentuknya dari kebinekaan. Jadi dari berbagai suku, bangsa, agama, dan bahasa ini memang Indonesia, Pak, tumbuh menjadi satu negara yang besar. Jadi kalau mau dijadikan tidak bisa, harus agama Islam yang
jadikan dasar negara di sini, tidak bisa. Itu berarti menyalahi kodrat. Nah, ini ancaman untuk keinginan untuk mengganti ideologi Pancasila ini masih ada sampai sekarang. Kemudian ya tadi narkoba sudah saya singgung. Kalau narkoba kita peredaran narkoba tidak bisa kita cegah, Pak. Generasi muda kita itu generasi narkoba. Ini kan lambat tapi pasti narkoba itu menghancurkan otak dan pikiran manusia. Maka Indonesia tidak akan bisa meraih 2045, meraih bonus demografi. Dihancurkan dari sekarang. Negara di Asia ini takut, Pak, dengan Indonesia. Kenapa? Dulu Indonesia terkenal dari singa Asia. Dari dulu sudah terkenal. Dan apalagi kalau Singapura, Malaysia, Thailand itu takut dengan Indonesia. Indonesia meraih kemerdekaan bukan diberi, tetapi memperjuangkan. Memperjuangkan secara fisik sehingga kita bisa meraih kemerdekaan itu. Beda dengan Malaysia, beda dengan Singapura dikasih sama Inggris. Beda dengan, kecuali Vietnam. Vietnam itu juga demikian. Bisa memperjuangkan sendiri kemerdekaan. Jadi kalau narkoba tidak diberangus di bumi Indonesia ini, maka insya Allah, niscaya tidak, kita generasi muda kita akan hancur ke depan. Kemudian ada separatisme ya, separatisme ini bersifat lokal memang Papua, tapi kalau Papua ini sempat lepas dari Indonesia, ini dampaknya akan berbahaya bagi keutuhan NKRI. Begitu Papua lepas, maka Aceh juga minta akan lepas. Mungkin Kalimantan juga akan melepaskan diri. Ambon juga mungkin akan melepaskan diri. Makanya ini nilai politisnya sangat tinggi Papua. Kenapa sih katanya angkatan bersenjata dan kepolisian Indonesia ini ditakuti oleh dunia karena kekuatannya dan keahliannya? Memberantas KKB di Papua kok nggak bisa? Masanya bukan itu, Pak. Kalau pakai bom sebentar, pakai granat habis itu. Markasnya diserang dengan pesawat udara, dijatuhin bom habis, Pak. Bentar selesai, tapi masalahnya bukan di situ. Papua ini sekarang dijadikan komoditas politik oleh negara-negara tertentu, oleh kelompok Papua yang ingin merdeka. Ketika terjadi aksi militer yang berlebihan menurut mereka, maka isu HAM akan mencuat di situ. Sehingga Indonesia akan diserang oleh dunia internasional termasuk PBB. Kalau sudah isu HAM mencuat di sana, pelanggaran HAM mencuat, maka posisi Indonesia akan semakin berat. Makanya Bapak Panglima yang baru Pak Yudo Margono menyampaikan dalam statementnya, saya akan menggunakan penanganan Papua akan menggunakan pola yang humanis. Nggak berani, Pak. Kemarin ada informasi mortir, bin menggunakan mortir, sempat heboh kemarin. Mortir aja, Pak, itu meledak. Ada yang meledak, ada yang tidak. Yang tidak meledak ini ditemukan oleh mereka, kelompok KKB ini, kelompok kriminal bersenjata. Ini di blow up di dunia internasional, dianggap pelanggaran HAM, membunuh rakyat Papua. Lah bagaimana kalau diserang dengan pesawat udara, kemudian diserang dengan bom? Jadi itu dampaknya akan sangat besar, sehingga Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Polri ini menanganinya secara soft di sana. Kemudian Pak, mohon maaf ini waktu sampai tolong diingatkan Pak ya, nanti saya kelewatan terlalu banyak di pembukaannya nanti ini. Ya. Kemudian konflik-konflik sosial di Indonesia juga masih sangat mungkin mengancam. Konflik SARA apalagi bahaya. Saat ini belum ada konflik SARA, tetapi kalau ada pemicu sedikit saja masalah SARA, maka akan muncullah, kelihatan lagi itu kelompok-kelompok mana yang radikal atau tidak. Indonesia adalah negara Islam terbesar di dunia. Makanya masyarakat Indonesia itu cukup agamis. Sehingga ketika disentuh sedikit masalah akidah, maka kita masyarakat Muslim Indonesia ini akan bereaksi semuanya. Itulah yang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu
menyentuh akidahnya ini untuk kepentingan-kepentingan politiknya. Lanjut slide-nya. Nah, ini dinamika situasi Kamtibmas yang perlu menjadi atensi. Isu SARA saat ini masih menjadi ancaman di Indonesia, ya. Adanya masih ada penolakan pembangunan masjid. Sebaliknya juga masih ada penolakan pembangunan gereja. Ini menunjukkan masih ada isu-isu konflik-konflik SARA di Indonesia. Sebenarnya nggak perlu terjadi. Ya. Ikuti saja regulasinya yang ada, yang sudah dibuat oleh pemerintah, saya kira aman. Tetapi mungkin ada kepentingan-kepentingan pihak tertentu. Isu Papua tadi sudah saya singgung, ada daerah otonomi baru, ya, ada beberapa provinsi yang terbentuk di Papua. Ini juga menimbulkan masalah, tapi alhamdulillah lambat laun sudah cooling down. Kemudian dana otsus Papua juga ternyata dana otsus Papua ini banyak yang diselewengkan, ya, digunakan untuk kepentingan baik pribadi maupun mendukung gerakan-gerakan separatis. Kemudian ada kelompok kriminal bersenjata sendiri, ada beberapa kelompok yang saat ini terus, ya, mereka melakukan teror-teror terhadap masyarakat. Tetapi heran saya, ya, kenapa ketika mereka melakukan teror pembunuhan kepada masyarakat, kelompok HAM dunia maupun Indonesia tidak pernah bereaksi. Tapi kalau aparat yang melakukan sedikit kesalahan, mereka blow up habis-habisan. Kemudian konsep negara khilafah itu tentu masih ada sampai sekarang, ya. Kemudian polarisasi masyarakat. Nah, ini setiap kita menghadapi pemilu, pemilihan presiden, legislatif dan pilkada di Indonesia ini, sudah pasti masyarakat Indonesia terpolarisasi, terkelompok-kelompok dengan kepentingan-kepentingan politik itu. Boleh-boleh saja, tidak apa-apa, silakan, itu ya, memang seharusnya begitu. Tetapi ketika sudah selesai pemilu, ya sudah, kita rukun lagi. Jangan gara-gara pemilu saja beda pilihan bisa cerai itu suami istri. Tahun 2019 kemarin. Anaknya, bapaknya beda pilihannya, ibunya beda. Anaknya juga beda, akhirnya kelahi di rumah tangga itu, gara-gara berbeda pilihan. Ya, kita nggak perlu seperti itu hanya permainan politik. Politik itu kejam, ya. Dunia politik itu kejam. Tapi kita harus berpolitik karena negara ini perlu berpolitik memang. Tapi jangan terlalu didewa-dewakan, diagungkan lah politik. Karena di dalam dunia politik tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Yang ada adalah kepentingan yang abadi. 2019 pada saat bertarung menjadi musuh. Ketika udah kalah, udah selesai, menjadi teman. Ada kelompok pendukungnya yang sakit hati. Wah, kamu mengkhianati saya dulu mendukung kamu begini, ternyata kamu sekarang, loh, emang gue pikirin, pasti ngomong gitulah. Emang gue pikirin, ini kan politik, bro. Kamu harus tahu kalau politik itu yang penting kepentingannya sama, menguntungkan saya, menguntungkan yang lainnya. Kalau kamu enggak ini, ya sudah, jangan ini. Nah itu, ya, itulah dunia politik. Jadi harus kita pahami. Ini dinamika Kamtibmas yang saat ini terjadi di Indonesia. Kedepan ini kebetulan 2023 dan 2024 ini memasuki tahun politik. Jadi sangat mungkin akan terjadi polarisasi. Tapi yang penting kita meyakini bahwa kita masih dalam satu, yaitu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini sekedar Bapak Ibu mungkin tahu, lanjut slide-nya. Bagaimana luas kita ini nomor 3 di dunia, daratan dan perairannya kita nomor 3 di dunia, terbesar. Luar biasa Indonesia ini. Kemudian panjang garis pantainya nomor 2 di dunia. Ini data ini semua datanya akurat, bukan data yang ngarang-ngarang kami, Pak. Kemudian pulaunya ada 17.504 buah pulau. Coba Malaysia, Singapura berapa pulaunya? Cina berapa? Mana ada? Kita masih nomor 3 di dunia. Tetapi tingkat kepadatan penduduknya Indonesia nomor 1. Tingkat kepadatan kalau dibanding dengan pulau-pulaunya ini tadi. Mungkin ada negara kepulauan lainnya banyak pulau, tapi banyak pulau-pulau kecil dan pulau kosong, sehingga di
Kemudian suku bangsa, apalagi Pak, ada 1.300-an suku bangsa. Luar biasa Indonesia ini, dengan keberagaman ini kita bisa bersatu dalam Pancasila. Ini kalau enggak kita jaga, enggak kita pertahankan dan kita pupuk, wah sayang sekali Pak, yang udah kita dirikan Indonesia dengan penuh dengan pengorbanan darah, nyawa, harus bubar begitu saja. Bahasa ada 700. Jumlah penduduk 279 juta. Keempat Indonesia. Ya, pertama Cina, India, Amerika dan Indonesia. Nah, bagaimana kita merawat kebinekaan, Pak? Ya, kita harus meyakini bahwa Pancasila itu adalah suatu ideologi yang sudah final untuk kita dan jangan diganggu-gugat lagi. Ada 5 sila. Dulu Pak, kita bicara dulu, ada apa itu penataran apa itu P4 ya. P4 itu bagus sebenarnya, Pak Harto itu bagus. Jadi sehingga betul-betul menghayati, ditanamkan nilai-nilai Pancasila di kita itu untuk menghayati. Kemudian jangan sampai terjadi konflik syara. Kita tidak usah permasalahkan ya masalah suku, masalah agama nggak usah kita permasalahkan. Ya agamamu agamaku, ya Pak ya, Pak Kiai gitu ya. Agamamu agamaku, sudah ada hukumnya. Agamamu agamaku, ya sudah, kalau kamu Nasrani, jalankan agamamu Nasranimu, jangan pengaruhi kamu. Kemudian bagaimana kita bisa mengeliminir terjadinya gesekan-gesekan horizontal yang ada di masyarakat kita. Dan lain sebagainya, masih banyak. Kemudian ini Indonesia Emas yang saya singgung tadi, ya. Bonus demografi Indonesia itu akan diraih tahun 2024. Apakah kita bisa meraih ke sana atau tidak itu tergantung generasi muda kita sekarang. Siapa itu Pak? Ya anak-anak kita. Kalau kita mungkin sudah dikatakan bukan generasi emas lagi Pak, kita udah generasi manula yang siap-siap untuk ke liang kubur Pak kita. Anak-anak kita yang sekarang masih SMP, SMA, mahasiswa itulah yang akan menuju ke Indonesia Emas nanti. Potensinya apa di Indonesia Emas nanti? Ekonomi kita menjadi ekonomi terbesar, nomor 5 terbesar di dunia. Kemudian penduduk kita kemungkinan nanti akan bisa mencapai 319 juta jiwa. Kemudian struktur ekonomi bergeser ke sektor yang bernilai tinggi. Ini sudah mulai Pak. Industri, hilirisasi industri, ya, tambang-tambang tidak boleh mengirim tanah dan air, tapi harus berupa hasil-hasil olahan pabrik. Ya, harus ada smelter. Nah ini adalah termasuk salah satu hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian ini tadi 47%, mohon maaf bukan 70 ya, 47% penduduk usia produktif. Berarti yang 53 itu usia tidak produktif. 53 bagi 2, manula dan balita. Kemudian 70% penduduk dalam kategori kelas menengah, bukan ke bawah. Nah, Indonesia Emas 2045 itu bisa kita raih manakala ada syaratnya Pak. Jadi tidak pasti nanti 2045 itu kita bisa meraih Indonesia Emas, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Infrastruktur, ya, bisa mendukung mobilitas dan mendorong pembangunan. Makanya kenapa Pak Jokowi sekarang itu getol sekali untuk membangun infrastruktur di seluruh Indonesia. Zamannya saya bukan, mohon maaf, saya bukan berarti saya ini Pak Jokowi, tidak ya. Tapi kita bisa melihat fakta. Zamannya Pak Jokowi ini tol bukan di Jawa saja, tol di Jawa berapa yang udah dibangun? Di luar Jawa juga dibangun Pak. Di Sumatera udah banyak tol. Di Kalimantan juga sudah ada. Ini semuanya adalah untuk menunjang pembangunan ekonomi lainnya. Kemudian sumber daya ekonomi dan keuangan, APBN-nya sehat. Kalau APBN saya nggak sehat,
banyak yang korupsi, APBN jeblok, kemudian penanganan industri tidak tepat, maka ya hancur Indonesia, akan mengalami resesi. Maka kita tidak bisa ekonomi kita menunjang Indonesia emas. Oh ya, monggo. Kemudian birokrasi pemerintah, ada perbaikan kualitas dan efisiensi pelayanan. Bapak-bapak masih ingat kasus dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok? Sampai korban satu, jenderalnya polisi Bareskrim, dicopot. Kemudian karena akan memproses dirut Pelindonya, RJ Lino kalau nggak salah. Ya. Karena di situ ternyata banyak kepentingan seseorang, kelompok tertentu yang di dalam Pelindo itu, pelayanan pelabuhan. Jadi Bapak Presiden memerintahkan memotong dwelling time. Jadi masa kerjanya itu dipotong supaya lebih cepat pelayanan di sana. Itu sudah banyak Pak yang keblingsatan, merasa tidak nyaman, bahkan merasa tidak rugi karena kepentingannya terpotong di sana. Ada kelompok-kelompok tertentu, sehingga pelayanan di sana itu lambat. Kemudian sistem pelayanan kepada masyarakat, Bapak Presiden juga merintahkan dengan sistem online semuanya sekarang. Ya, di pemerintahan yang mempunyai pelayanan masyarakat, ya, contohnya aja SKCK di kepolisian udah berupaya untuk di online sekarang. Kemudian BPN, pertanahan juga online, semuanya. Dan intinya adalah mempermudah perizinan-perizinan yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga investor ya akan banyak berbondong-bondong masuk ke Indonesia, sehingga iklim investasi, iklim usaha di Indonesia tumbuh kembang dengan baik. Kemudian kualitas SDM sudah barang tentu Pak. Kalau kualitas SDM Indonesia tidak baik, tidak mumpuni, ya tentu tidak akan bisa kita meraih Indonesia emas. Pendidikan, riset, program kesehatan, dan pelindungan sosial itu harus berjalan semuanya. Ini seiring sejalan. Kemudian tata ruang wilayah, pengelolaan yang didukung sistem integratif. Ya. Kemudian teknologi, pengayaan inovasi dan teknologi. Indonesia juga sudah bergeser menjadi ke civil society 5.0. Bukan 4.0 lagi Pak, tapi menuju 5.0. Ini syaratnya. Kalau syarat ini bisa dipenuhi, insya Allah Indonesia emas akan bisa tercapai 2045. Negara mana sekarang yang mendapatkan bonus demografi seperti yang diharapkan nanti ini, seperti 2045? Negara mana sekarang? Negara China Pak. Bapak tahu China bagaimana ekonominya? Amerika Serikat dengan hegemoni kekuatan ekonomi dan militer berusaha untuk menggulingkan ekonomi. Amerika aja mengakui Pak, tidak mampu menjatuhkan ekonomi Cina. Akhirnya mereka takluk, kembali bekerja sama lagi. Mereka sangat kuat sekali ekonominya. Kemudian militer, hegemoni Amerika. Militer Amerika di seluruh dunia sudah tergerus dengan kekuatan militer Cina dan Rusia. Jadi udah bukan superpower lagi Amerika sekarang. Kalau dulu superpower Amerika, militernya terkuat di dunia, tapi sekarang tidak. Amerika itu tidak takut dengan Rusia, tapi lebih takut dengan Cina. Karena negaranya besar, penduduknya jumlahnya banyak, teknologinya juga ternyata ya walaupun dicurigai itu teknologi curian juga semuanya, tapi mereka mampu membuat pesawat siluman, membuat pesawat bomber macam B-35, pesawat siluman, bisa semuanya Pak ditiru oleh Cina. Apa yang nggak bisa ditiru oleh Cina? Semua dipalsukan oleh Cina coba, dan murah. Makanya luar biasa Cina itu. Jadi walaupun konon katanya itu adalah teknologinya hasil dari curian, aksi spionase yang salah satu insinyur dari yang membangun pesawat siluman itu B-35-nya itu blueprintnya
itu dibocorkan ke Cina. Makanya Cina bisa membangun seperti sekarang. Peluru kendali hypersonic Amerika masih dalam taraf pengembangan. Cina sudah bisa, Pak. Mungkin teknologinya dibantu sama Rusia, mungkin ya. Tapi kenyataannya Amerika yang sudah mengembangkan sejak lama sampai sekarang masih belum tuntas, masih dalam uji coba terus, dan itu pun selalu gagal. Tapi Cina sudah meluncurkan rudal hipersoniknya. Jadi kalau Rusia itu mungkin sudah bisa diukur kekuatan oleh Amerika, ya, dan masih bisa dikendalikan, tapi yang Cina ini yang bahaya. Makanya Amerika lebih takut dengan Cina daripada dengan Rusia. Ya itu jadi itu tadi yang saya sampaikan, kira-kira konstelasi politik di tingkat dunia internasional, regional dan nasional. Saya udah singgung di depan, walaupun cukup panjang, mohon maaf ya, supaya kita tahu semuanya. Nah sekarang ke bela negara. Kalau tidak salah tanggal 19 Desember itu sebagai hari bela negara ya. Bela negara ini baik ya, memang harus kita sosialisasikan terus. Di Undang-Undang Dasar 45 itu ada berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian di Undang-Undang Bela Negara sendiri, pasal 9 ayat 1, Undang-Undang nomor 3 ya, bahwa sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dan oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Tujuannya apa bela negara? Yaitu yang pertama, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara dari segala ancaman, melestarikan budaya kita ini budaya timur, jadi udah mulai tergerus, ya bukan mulai tergerus, memang udah selalu masuk budaya-budaya asing ke Indonesia. Contohnya Valentine's Day itu budaya asing. Valentine's Day kalau kita ikuti, maka setiap 14 Februari akan selalu kita peringati. Kemudian menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Kemudian fungsinya, mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Ancaman apa ya? Ancaman tadi, itu tadi ancaman macam-macam. Menjaga keutuhan wilayah negara, merupakan kewajiban setiap warga negara, merupakan panggilan sejarah. Karena Indonesia merdeka ini bukan merdeka oleh kekuatan militer saja, tetapi oleh peran serta seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan dari ormas-ormas keagamaan pun ikut, diantaranya NU ini juga ikut, Muhammadiyah juga ikut berperang. Nah, untuk menjaga itu semua tentu kita tidak harus memiliki ketahanan. Ketahanan apa saja? Ya semua, ketahanan semuanya. Ketahanan ideologi. Ideologi kita Pancasila harus kita pertahankan. Bagaimana juga jangan sampai goyah Pancasila ini. Kemudian ketahanan agama. Ya kita pertahankan agama kita yang 5 tadi, ya, Islam, Hindu, Buddha dan sebagainya. Kita pertahankan agama. Jangan sampai kita terjadi isu-isu sara, konflik-konflik agama. Kita harus pertahankan. Ya. Kemudian ketahanan apa lagi? Ketahanan budaya. Budaya Indonesia ini harus kita pertahankan. Pencak silat, jangan sampai kalah dengan karate, taekwondo. Batik, ya. Baju batik kita ini budaya, Pak. Ciri khasnya Indonesia, jangan sampai direbut oleh Malaysia. Yang konon dulu kabarnya udah diklaim oleh Malaysia. Angklung, ya ini budaya Indonesia, Sulawesi Utara. Indonesia punya banyak tari-tarian, hampir setiap suku daerah punya tarian khas sendiri. Inilah kekayaan budaya yang harus kita pertahankan. Kemudian ketahanan apa lagi? Ketahanan bahasa juga perlu. Kita boleh belajar bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab. Tapi jangan sehari-hari bicaranya ente, anta, semua dibilang ente, anta, apalagi mentang-mentang pulang dari Arab sana, apalagi cuma umroh, ngomongnya ente,
Ente, aduh. Jadi kita boleh menghargai budaya asing, tapi jangan diterapkan di Indonesia. Kita harus terapkan budaya kita sendiri. Ya, jangan sedikit-sedikit pakai bahasa Arab, ya Pak ya. Ya kita pakai bahasa kita sendiri. Kemudian ketahanan apa lagi? Dan yang terpenting adalah ketahanan energi. Suatu negara tanpa ketahanan energi maka dia menjadi lemah. Kenapa Amerika habis-habisan membantu Ukraina? Karena ketahanan energi Amerika ini sedikit. Ukraina ini sumber minyak, sumber pangan dan sebagainya. Jadi ketahanan pangan, ya ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, ketahanan energi itu penting Pak bagi suatu negara. Adanya perang Rusia dan Ukraina, banyak negara di Eropa dan negara di Afrika yang kelaparan karena gandumnya Ukraina dan Rusia itu dikirim ke Eropa lain, negara Eropa lainnya dan Afrika, negara Arab. Belum lagi minyak. Konon ya di Ukraina itu banyak tambang biji mineral yang sangat berharga sekali untuk industri. Ini yang sangat dipertahankan oleh Amerika. Makanya Amerika betul-betul mati-matian membela Ukraina jangan sampai jatuh wilayah Ukraina ke Rusia karena banyak sumber daya alam di negara Ukraina yang menjadi penopang industri Amerika, Inggris, Prancis dan sebagainya. Amerika negara yang adidaya, superpower, ternyata ketahanan energinya lemah. Ada perang di negara Arab, perang di Irak, di Iran, di Afghanistan, di Suriah, itu semuanya ujung-ujungnya adalah untuk merebut energi. Jadi di Suriah itu ada kepentingan Amerika, ada kepentingan Rusia. Ada wilayah provinsi tertentu di Suriah itu yang dikuasai oleh Amerika. Karena apa? Di situ tempat ladangnya minyak. Dicuri oleh Amerika dengan alasan Amerika nggak mau pergi dari sana karena alasan menjaga supaya ISIS tidak masuk ke Suriah. Di situ sumber minyak Pak, ladang minyak di situ yang disedot terus dan diekspor ke negaranya, kirim ke Amerika. Tapi Rusia juga nggak berani terlalu konfrontasi dengan Amerika. Sekarang kenapa Israel tidak membantu Ukraina? Kalau Israel membantu Ukraina Pak secara langsung, Rusia tahu maka Rusia marah. Maka Rusia bisa menyerang Israel di Suriah. Karena Israel punya kepentingan di Suriah. Di sana ada dari kelompok dari tentara negara Iran yang sudah menyusup ke Suriah. Karena Suriah dan Israel ini hanya berbatasan aja Pak, dekat sekali. Jadi kalau kekuatan Iran nanti kuat di Suriah ini bahaya. Maka ini pertama dalam jangkauan rudal peluru kendali, yang kemudian sewaktu-waktu pasukan perangnya Iran yang ada di Suriah bisa menyerang Israel. Ini ancaman bagi Israel. Nah, Israel perlu untuk menyerang Iran, menghancurkan kekuatan militer Iran di Suriah. Makanya Israel tidak mau secara terang-terangan membantu Ukraina. Karena kalau terang-terangan Rusia marah, Rusia akan menghantam Israel. Sebentar aja Pak kalau Rusia mau menghantam Israel itu. Pesawatnya Israel kan sering masuk ke Suriah. Kalau mau ditembak dengan rudalnya S-400 atau S-500 selesai sebentar itu. Itu yang ditakuti oleh Amerika dan Israel. Makanya menjaga. Jadi Rusia, Israel itu ambigu dalam menjalankan politik negaranya, politik internasionalnya. Ada kepentingan-kepentingan lain yang dia harus jaga. Jadi ketahanan yang saya sebutkan tadi Pak, bagi suatu negara itu sangat penting supaya bisa tetap berdiri kokoh, kemudian
bisa bersama-sama dengan rakyatnya melangsungkan kehidupannya sebagai sebuah negara. Kemudian lanjut slide-nya, wujud nilai bela negara bagi pendidik itu apa sih? Harus pertama disiplin waktu. Kalau guru tidak disiplin waktu, karena ada istilah ini, gurunya kencing berdiri, muridnya bukan berdiri lagi Pak, lari sambil kencing gini nah maraton gitu. Makanya harus disiplin dalam bidang waktu. Jadi kalau ngajar harus tepat waktu, supaya ini secara tidak langsung secara berkelanjutan itu akan mendidik anak-anak didiknya. Kemudian bekerja sesuai dengan profesi dengan sepenuh hati dan ikhlas. Nah ini yang penting. Tapi saya dengar dari Pak Ketum itu, kalau pendidik atau guru-guru dari madrasah diniyah Pak semua itu ikhlas semua. Loh, kenapa begitu? Gimana Pak? Honornya kecil 50.000 pun nerima mereka. Oh gitu Pak ya. Wah luar biasa. Tepuk tangan dulu Pak. Ya. Ini nanti perlu mungkin disampaikan dengan Pak Presiden Pak kalau ada kesempatan. Jadi peran madrasah diniyah ini sangat luar biasa dan tidak bisa diabaikan dalam pembangunan bangsa dan negara ini. Salah satu yang mempelopori atau menjaga modernisasi Islam itu adalah madrasah diniyah. Ini adalah sarana yang bagus untuk menggerus pengaruh-pengaruh radikal di agama Islam, mulai dari level awal, mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan yang tentu tidak bisa berharap terlalu banyak dengan pendidikan-pendidikan formal. Jadi untuk keberlangsungan itu semuanya, keberlanjutan tentu perlu berkolaborasi dengan stakeholder lainnya Pak, pemerintah, dengan ya mungkin dengan salah satunya dengan Polri. Polri ini merupakan instansi pemerintah yang strukturnya sampai level bawah. Ada di tingkat desa, ada Babin Kamtipmas, demikian juga TNI, ada Babinsa. Jadi paling mudah untuk melakukan koordinasi dan komunikasi. Ada apa-apa di tingkat desa, ya Babinsa dan Babin Kamtipmas. Satu lagi ada Kementerian Agama, itu ada juga di level desa dari penyuluh-penyuluh agama. Berkoordinasi, berkolaborasilah dengan mereka-mereka di lapangan sehingga bisa sinergi dan apa yang menjadi tujuan kita semuanya bisa tercapai. Mudah-mudahan ke depannya forum komunikasi diniyah takmiliyah ini juga bisa lebih berbuat banyak dalam pembangunan bangsa dan negara ini. Amin. Ya. Kemudian loyalitas terhadap pimpinan itu tidak kalah pentingnya. Loyalitas yang benar, jangan loyalitas yang disuruh masuk sumur, siap komandan, masuk sumur. Nah begitu sudah di sidang nangis-nangis, komandan tega menghancurkan karir dan keluarga saya. Loh kok sekarang nangisnya, waktu diperintah sama komandannya, masuk sumur, siap komandan masuk sumur. Nah begitu sudah di bawah baru sadar, ya ini terjadi loyalitas yang sempit. Copot itu CCTV semua, rusak semuanya, hilangkan barang bukti, diikuti semua. Nah begitu di persidangan membela diri semua, saya kan tidak tahu, saya hanya diperintah saja. Kamu kan punya otak, punya pikiran, kenapa kamu mau? Ya saya loyal sama pimpinan. Baru-barunya mencuat kasus Sambo Pak, itu di postingan orang-orang tertentu, salah satu brigjen itu Satya H. Prabu. Memang itu semboyannya polisi Pak, Satya H. Prabu. Setia kepada negara dan pimpinannya. Tapi pimpinan yang mana dulu Pak? Iya kan? Kalau pimpinan yang salah masa kita setia H. Prabu? Kita lihat dulu dong. Di Polri ada undang-undangnya Pak. Boleh menolak perintah atasan. Ada. Kalau perintah itu nggak benar, boleh ditolak. Bukan berarti kalau perintah sudah laksanakan, siap komandan. Nah begitu sudah ditahan baru menangis. Di dalam sidang ada yang menangis, ada yang komandan tega sekali menghancurkan keluarga dan karir saya, ambil nangis. Sekarang udah nangis, waktu pertama
Ya, jadi loyalitas terhadap pimpinan itu harus dilihat pimpinan yang bagaimana. Contoh sudah ada, contoh konkret, Bapak-bapak bisa lihat di sidangnya kasus Sambu ini, ya, di TV One, CNN, Metro TV itu setiap hari ada, Pak. Saya aja kadang-kadang suka ngikuti, karena banyak fakta-fakta yang belum terungkap, yang belum saya ketahui. Kita juga kan banyak kita mendapatkan itu informasi dari media sosial, yang sering ya, media sosial itu kadang-kadang ya, informasinya sepotong-sepotong deh, udah dia kembangkan lagi, akhirnya menjadi hoax. Tapi kalau kita mengikuti dalam sidang itu, ya kita jelas. Hanya yang belum terungkap sekarang, yang belum tergambar itu, apakah betul terjadi pelecehan seksual, karena sidangnya tertutup waktu itu. Ya, ini mas saya memberikan contoh loyalitas kepada pimpinan itu, loyalitas pimpinan yang bagaimana, tentu Bapak Ibu semuanya udah tahu. Kalau Pak Kiai Lukman selaku ketua umum ini, saya yakin kualitas pimpinannya tidak diragukan lagi, Pak. Ya, tepuk tangan dulu Pak Kiai Lukman, untuk Pak Kiai Lukman ya. Ya, karena beliau juga tegak lurus ke atas. Ke atas ini bukan ke pimpinan, bukan ke atas ini, ke Gusti Allah, ke atas. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah berprestasi dan berkarya. Nah, jadi sebagai pendidik tentu perlu berprestasi dan berkarya. Harus ada kreatif breakthrough yang diciptakan. Jangan monoton, jangan terjebak dengan rutinitas. Yang penting saya ngajar masuk jam 7, pulang jam 2 atau pulang jam 3. Itu saja, rutinitas. Akhirnya terjebak dengan rutinitas, akhirnya ya begitu-begitu aja. Ciptakan suatu kreatif breakthrough yang bisa membuat nilai lebih, Bapak Ibu sekalian. Apalagi ya, kalau lihat kalimat di bawah ini, karakter tidak cukup sekedar diajarkan, tetapi justru perlu ditularkan melalui keteladanan. Lebih baik satu keteladanan daripada 1000 kalimat kata-kata, tapi satu keteladanan itu lebih penting. Nah, ini yang terakhir, kami sampaikan pesannya Bapak Kapolri, ya. Yang pertama, ya, bonus demografi dan keberhasilan pengendalian pandemi COVID-19 menjadi kesempatan bangsa Indonesia melakukan lompatan kemajuan mewujudkan mimpi bangsa Indonesia sebagai negara maju. Ini harus saya baca persis, karena ini adalah pesannya Bapak Kapolri, jadi saya harus nggak berani mengurangi apalagi menambahi. Ini dari Sepripim. Nih, tolong ini kan ini dari Sepripim, kita masukkan ya, udah kita masukkan. Jadi saya harus baca persis seperti apa beliau sampaikan. Guru dunia takmiliyah mempunyai peran yang sangat besar dalam menciptakan generasi muda menjadi pemimpin di era Indonesia Emas 2045 mendatang. Nah, memang betul. Jadi bagaimana Indonesia Emas 2045 itu tergantung selain generasi mudanya, juga tergantung pendidiknya, kualitas pendidik. Kalau kualitas pendidiknya bagus, ya insya Allah hasilnya juga bagus. Tapi kalau kualitasnya ngelukro, nggak bagus, ya begitu-begitu aja Pak nanti. Walaupun kita tidak sampai ke 2045 Pak, tapi minimal kita Bapak-bapak Ibu sekalian sebagai pendidik sudah berperan penting dalam menciptakan generasi muda yang berkualitas. Kemudian guru merupakan ujung tombak pendidikan, sebab guru secara langsung mempengaruhi, membina dan mengembangkan kemampuan siswa dalam proses pembelajaran agar menjadi manusia yang cerdas, terampil dan bermoral tinggi. Nah, hanya sayangnya ini kan ada, memang oknum kan di mana-mana ada itu. Bukan di polisi aja, kiai, bukan kiai, ustadz, gus malah menghamili santrinya sendiri loh. Ini gimana ini, aduh. Terus yang di Jombang, saya bilang orang Jombang mana orang Jombang ini keluar ya, aneh-aneh. Gus Beki itu, Bapak kenalkan tahu Gus Beki pesantren apa itu, Pak Ibrahim? Asidikia. Kenapa? Ih, kan aneh itu. Jadi sebenarnya yang dituduhkan di dalam
media itu yang kita lihat memang betul terjadi pelecehan itu betul. Mohon maaf ini bukan berarti Pak Kiai. Kalau Pak Kiainya ada bertamu sama santrinya, bertamu, dilihat istrinya kok cantik, diminta istrinya. Jadi sebagai santrinya harus nurut, harus mengasihkan istrinya. Bapaknya Gus Beki Kiai Sinten Pak. Itu istrinya kalau nggak salah 6. Jadi ini perebutan, sebenarnya perebutan harta di istri-istrinya ini tadi. Makanya muncul bocor kasus-kasus pelecehan dari Gus Beki ini, bocor keluar, dan memang terjadi betul. Kalau cerita dari anggota saya Pak, yang anggota Polda Jatim, kamar itu udah diubek-ubek, mungkin ada 20 orang anggota di kamar itu nungguin, udah mungkin 3 jam ngubek-ubek nggak ada, akhirnya bapaknya ngomong gini, udah Bapak keluar aja dulu. Bapak tunggu di luar aja, sebentar saya bawa anak saya. Anggota keluar dari kamar itu Pak, bapaknya masuk, nggak lama bawa itu anak itu. Gus Beki dibawa keluar kamar tuh, kaget sama, loh ada di mana? Tadi kan kita udah ngumpet-ngumpet 3 jam di situ nggak ada. Nah itu mungkin salah satu karomahnya beliau. Tapi yang saya maksudkan adalah bukan Gus Beki aja. Siapa yang Ustadz di Bandung tuh yang menghamili 12 orang tuh? Heriawan ya? Heri siapa? Itu 12 loh dihamili semuanya Bu. Santrinya, santriwatinya itu dihamili. Ini kan main bejatnya ini Ustadz ini ya. Ada kasus lagi. Ya. Ustadznya lagi yang menghamili lagi. Terus terjadi kekerasan di pondok pesantren Gontor sampai meninggal. Nah ini terjadi di lingkungan pendidik Pak, di pendidikan agama. Jadi sebenarnya sangat naif dan ironis sekali, tapi terjadi yang namanya oknum ya. Manusia kan ya manusia ini kan nggak ada yang sempurna Pak. Apalagi yang mohon maaf yang barang satu itu kan nggak mengenal usia Pak. Itu kan nggak mengenal usia, ya jujur aja ibu-ibu bapak-bapak ya, kita nggak mengenal usia, sampai kapan manusia tua kan suatu saat barang itu masih bisa hidup lagi gitu loh. Kita ngira kita udah tua ini, mohon maaf saya 56, bapak-bapak mungkin ada yang lebih tua. Ya memang walaupun perjuangan hidup tapi kan masih hidup Pak. Tergantung siapa yang dilihat gitu loh. Tergantung siapa yang dilihat, kalau yang dilihatnya yang biasa sering kita lihat mungkin enggak. Susah hidup Pak, tapi begitu yang dilihat yang lain, pandangan hidup itu Pak, begitu mandang langsung tereng gitu, kita nggak nyangka, tuh ternyata saya masih bisa ya. Memang barang yang satu itu susah, jadi nggak mengenal, walaupun kalau kita pikir Pak, santri, ustadz, tapi masih melakukan seperti itu. Jadi ini semua tergantung daripada manusianya. Jadi manusia sebagai pendidik inilah yang memang perlu mempunyai kualitas baik secara moral mau secara profesionalnya. Harus ada. Dan ini saya tapi belum pernah ya dengar ya Pak ya kasus guru madrasah menghamili ini, belum ada sih kayaknya. Belum ada, mudah-mudahan tidak ada Pak ya. Mudah-mudahan tidak ada, jangan sampai. Ya. Wah banyak kalau istrinya itu banyak itu Pak, itu biasa ya. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi di lingkungan guru madrasah diniyah ini. Amin. Kemudian yang berikutnya, guru berperan penting dalam membina budaya damai supaya sekolah menjadi lingkungan yang sejuk dan indah tanpa kekerasan. Nah, gimana menciptakan lingkungan yang aman, yang sejuk, damai, indah dan aman bagi anak, bagi orang tua itu percaya gitu, anaknya pergi sekolah ke madrasah itu tenang. Oh anak saya ngaji di madrasah, nanti pulang menjelang maghrib. Itu tenang. Dampak kasus pelecehan ustadz kepada santri itu membuat resah orang tua yang mempunyai anak mempunyai anak perempuan yang menjadi santri di semua pondok pesantren, menjadi resah. Untung ya cuma itu saja. Coba kalau terus ini kasus ini terjadi terus di berbagai tempat,
semakin tidak percaya orang tua kepada pondok pesantren. Nah ini kan fatal kalau betul-betul terjadi. Padahal kan oknum aja. Tapi ya kok ya kebetulan kemarin tuh kasusnya bertubi-tubi muncul terus gitu. Masalah pelecehan seksual. Ya mudah-mudahan sudah tidak ada lagi. Kemudian yang terakhir, ya, jaga kebinekaan, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui kegiatan kebangsaan, dukung pemerintah melalui partisipasi sesuai dengan koridor demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Ya, negara kita negara demokrasi. Negara kita bebas menyampaikan pendapat, tapi menyampaikan pendapat yang jangan kebablasan, sesuai aturan. Ya. Demo unjuk rasa boleh silakan, tapi ikuti aturan. Paling lambat jam 18. Kalau udah selesai jam 18 ya bubar. Kemudian jangan anarkis dan sebagainya. Ini kata-katanya beliau. Saya percaya para guru diniyah takmiliyah mampu menjadi motor persatuan dan kesatuan bangsa demi Indonesia yang lebih maju. Tepuk tangan dulu Pak. Ya. Majulah negeriku, sejahteralah rakyatku, jayalah bangsaku. Kira-kira demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maafnya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Bapak Ketum. Terima kasih Pak Brigjen Arif yang telah memberikan materi, paparan, dan memberikan pencerahan kepada para ustadz, para kiai, pengurus FKDT seluruh Indonesia. Jadi sebetulnya saya pengen ada dialog, tapi kita ini acara di sini dibatasi sampai jam 1 dan masih punya pleno. Ada satu pleno yang belum selesai untuk pembahasan komisi-komisi. Tapi mungkin barang satu penanya lah. Wah, kalau satu tanya atau tiga, ya nggak apa-apa. Tapi tolong singkat ya, singkat, padat. Jadi jangan muter-muter karena kita ini ahli muter semua. Ya nggak usah muter-muter. Ya satu Pak Sururi. Terima kasih atas waktunya. Sebenarnya banyak, tetapi saya pengen mengun sewu. Tadi saya ada yang disampaikan Pak Brigjen. Ada satu kalimat yang sangat harus kita bedah, nun sewu. Politik itu kejam. Nah, sehingga terjadi polarisasi. Pertanyaannya yang singkat, di dalam konteks agama ada asyasa al-mardiyah. Lantas apa, konsep seperti apa sebagai pemerintah atau kemudian nun sewu Polri untuk memberikan pencerahan kepada Kurumadin atau masyarakat bangsa bahwa politik itu garda terdepan untuk membentuk negara yang aman, damai, dan sejahtera. Satu. Nah kemudian yang kedua, bisakah dan langkah-langkah seperti apa yang dilakukan pemerintah agar kemudian meminimalkan polarisasi konflik karena faktor politik. Nah ini, apa yang dilakukan terutama untuk Kurumadin agar kemudian stigma jelek yang selama ini kemudian kita lihat kaitan politik ini kemudian bisa dibalik bahwa politik ini sungguh sangat indah, politik itu seni, politik itu adalah asyasah yang sebetulnya bisa mendapatkan ridho minallah. Saya kira itu Pak Brigjen, terima kasih waktunya. Langsung aja. Baik, terima kasih Pak. Jadi memang dunia ini tanpa politik, mohon maaf bukan dunia, negara ini tanpa politik juga nggak berjalan Pak. Memang politik ini adalah bagian daripada proses demokrasi di Indonesia. Dan memang harus terjadi. Sejak berdirinya Indonesia itu kita memang berpolitik Pak, makanya ada pemilihan umum, ada beberapa partai-partai yang memilih punya wakilnya di lembaga DPR, ya, lembaga rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat itu ada semua wakil dan itu merupakan bagian daripada politik. Hanya kan ini tadi Pak,
guna mencapai tujuannya itu segala cara ditempuh. Itu politik di situ Pak memang. Yang penting tujuannya tercapai. Makanya perlulah manusia Indonesia yang berpolitik dibekali etika politik. Harus ada etika politik. Kalau nggak punya etika politik Pak, nggak peduli. Yang penting tujuan saya tercapai. Bapak habis kampanye di satu tempat, misalkan ini Pak contohnya. Bapak menggebu-gebu menyampaikan bla 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 bla. Kemudian menjustifikasi salah satu lawan politik di situ. Bapak selesai bicara turun, emang gue pikirin. Tapi Pak, masyarakat yang mendengar, menerima itu akan berpikir. Walaupun sebentar, mungkin setengah jam Bapak bicara, tapi udah merasuk itu ke jiwa raga orang yang mendengarkan. Nah ini kalau kita tidak dibekali etika politik yang bermartabat Pak, ya akhirnya nanti kita yang penting tujuan tercapai. Sebenarnya kan tidak boleh, makanya saya katakan tadi dalam dunia politik tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Yang abadi adalah kepentingan. Yang tadinya lawan bisa menjadi kawan, sebaliknya begitu, yang penting kepentingannya sama. Contoh sudah banyak Pak. Pak Prabowo dengan Pak Jokowi 2019 bertarung ketat. Tapi begitu Pak Jokowi menang, Pak Prabowo mengucapkan selamat, kemudian bergabung dalam kabinet koalisi. Itu politik yang betul Pak. Hanya masyarakat yang menerima ini yang kadang-kadang belum mengerti. Akhirnya sakit hati Bapak mengkhianati saya. Saya kan dulu memperjuangkan Bapak, mendukung Bapak. Kenapa Bapak sekarang bergabung dengan koalisi dengan Pak Jokowi? Jadi tidak, istilahnya nggak usah terlalu lebay lah. Jangan lebay-lebay amat lah ya. Memang begitulah politik, kita harus siap menghadapi itu. Makanya bagi seorang aktor politik diharapkan mempunyai etika politik yang bermartabat. Begitu Pak. Jadi, nah terus bagaimana supaya tidak terjadi sekarang ini kan Indonesia itu tadi ya, salah satu kekuatan Indonesia itu adalah keberagaman dalam segala hal. Tetapi di situ ada, di balik keberagaman kekuatan itu ada kelemahan. Ketika kita dipecah dengan politik identitas, maka orang muda akan terpengaruh. Politik identitas Bapak tahu kan, contohnya nggak usah jauh-jauh lah. Ahok itu gara-gara kepleset sedikit lidahnya, udah dibully terus sampai sekarang. Itu politik identitas Pak. Padahal orangnya baik, memang karakter meledak-ledak. Tapi ya saya bukan pendukung Ahok Pak, karena saya nggak mendukung salah satu. Tapi kan ya apa istilahnya, ya sudahlah, yang bersangkutan juga ada dihukum. Tapi jangan terus sekarang ada terus. Ya, karena Ahok tidak duduk di dalam dunia politik sekarang. Coba kalau dia masuk lagi, apalagi mencalonkan kepala daerah, pasti akan dimunculkan lagi politik ini. Dan pada saat Pilpres 2024 ini Pak, itu rawan sekali terjadi politik identitas. Dan ini sudah mulai nampak. Pak Anies Baswedan kunjungan kemana gitu, udah disebutkan bahwa ini itu udah menjurus kepada politik identitas Pak. Padahal Pak Anies ya mungkin hanya kunjungan biasa saja, sebagai manusia biasa, mantan ya tokoh lah ya, tokoh politik, mantan seorang gubernur DKI ingin berkunjung ke daerah lain, ke provinsi lain, tapi udah diinterpretasikan lain, menggalang kekuatan lah ini dan itulah. Pak Ganjar juga gitu, sama. Jadi kadang-kadang aktor politik itu sendiri yang tidak punya martabat dalam berpolitik Pak, sehingga menjerumuskan masyarakat Indonesia dalam konflik horizontal, konflik politik tadi. Ya mungkin itu jawaban dari saya. Mudah-mudahan bisa menerima, walaupun belum puas ya Pak ya. Memang mohon maaf Pak, saya bukan alat pemuas, jadi belum bisa memuaskan Bapak. Mungkin Pak, mungkin Pak Kiai. Pak Suryana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
narasumber yang saya hormati, saya Suryana dari Tasikmalaya, Pak. Yang saya sangat menarik, termasuk ini mungkin di bidang saya di sekolah atau di madrasah, Pak, mengenai ideologi Pancasila. Sama halnya dengan NKRI harga mati, saya kira. Timbulnya khilafah atau pemahaman yang lain, atau kemudian ingin mengganti dengan ideologi di luar khilafah, sampai saat ini masih menguat. Menurut saya bukan karena khilafahnya, Pak, tetapi karena lemahnya pemahaman dan pemikiran tentang Pancasila sebagai ideologi, sebagai filsafat negara, filsafat bangsa. Itulah yang tadi Bapak katakan ketika Pak Harto dulu ada penataran P4 dan lain sebagainya. Sekarang konsep-konsep itu menjadi tidak ada. Bahkan mungkin barusan yang Bapak katakan bahwa orang-orang politisi atau politik dengan perilaku seperti itu karena mereka tidak memahami bagaimana ideologi Pancasila sebagai dasar moral, sebagai dasar berpolitik. Di antaranya, Pak, menurut pengamatan saya di sekolah saja sekarang sudah diganti menjadi PKN. Dulu ada moral Pancasila, sekarang menjadi tidak ada. Maka Pancasila sendiri menjadi lemah. Nah, maka pantas akan berimbas kepada aspek lain, berpolitik tidak mempergunakan politik Pancasila. Kemudian berkehidupan berbangsa tidak menggunakan juga nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, menurut saya adalah Pancasila harus dikembalikan kepada asasnya, yaitu menjadi bahan dasar pemikiran dan pola hidup yang diberikan kepada masyarakat secara luas. Kalau tidak begitu, maka pantas akan muncul kekuatan-kekuatan lain untuk mengganti Pancasila. Itu menurut pemikiran saya, Pak. Jadi karena lemahnya pemahaman dan pemikiran masyarakat terhadap Pancasila, karena tidak ada lagi pelatihan, pembinaan atau memberikan penguatan pemikiran tentang Pancasila itu sendiri. Oleh karena itu mohon agar ini dikuatkan gitu, sehingga Pancasila benar-benar menjadi ideologi bangsa. Terima kasih, Pak. Mohon maaf. Assalamualaikum. Saya setuju sekali itu, Pak. Memang harus begitu. Tadi udah kita diskusikan sama Pak Ketum dengan beliau ini waktu sebelum ke sini kita diskusikan. Betul ya, Pak ya? Kita diskusi bahwa kita itu perlu ya melestarikan nilai-nilai Pancasila, itu memang perlu. Hanya saja kan memang kita tidak bisa berjalan sendiri, Pak. Tentu harus ada dari pemerintah yang mendorong supaya pelestarian nilai-nilai Pancasila ini bisa kita laksanakan. Jangan sampai malah justru digerus, ya. Ya mungkin maklum ya, Pak ya, pemikiran orang kan berbeda-beda. Pak Jokowi kalau tidak mendapatkan masukan yang bagus, yang lengkap, mungkin juga akhirnya kebijakan yang dikeluarkannya juga tidak tepat. Seandainya kebijakan sekolah sampai sore waktu itu diterapkan oleh Pak Nadiem, disetujui oleh Pak Jokowi, ya waktu ya terus terang kesempatan untuk guru-guru madrasah, anak-anak kita untuk sekolah di madrasah nggak ada waktu lagi, Pak. Anak kita itu sekolah di luar waktu sekolah formal, ya, ekstrakurikuler itu tentu kan di luar jam sekolah, Pak. Pasti sore, habis asar biasanya. Habis asar sampai menjelang maghrib ya, Pak ya. Itu waktunya madrasah biasanya. Ya. Nah kalau sampai sore sekolahnya, bagaimana kapan lagi waktunya mendapatkan pendidikan agama? Sementara kalau pendidikan formal itu yang diajarkan kan bermacam-macam ilmu. Pendidikan agama mungkin hanya 10% saja. Nah, itu memang harus ada kolaborasi dengan instansi pemerintah. Nah, ini tugasnya Pak Ketum bisa mendorong Ketua NU, kemudian mungkin ke pemerintah untuk bisa mengajak berkolaborasi, bisa meneruskan
nilai-nilai Pancasila supaya bisa diajarkan pada anak-anak mulai dari level terbawah. Zamannya presidennya Pak Soeharto dulu itu sudah kita laksanakan. Saya pun juga sudah, dulu kan ada istilahnya penataran P4 berapa jam, ya Pak ya. Pola berapa jam, ada pola 150 jam, 15 jam. Nah, semakin tinggi polanya itu berarti kita udah semakin lama, semakin banyak mendapatkan pendidikan ya, masalah nilai-nilai Pancasila. Itu saya masih ingat sekali. Itu menjadi kebanggaan Pak, bahkan menjadi persyaratan tertentu mungkin dalam kenaikan jabatan, mutasi, bekerja di sektor pemerintahan ataupun di sektor swasta itu ada enggak penataran P4-nya, punya enggak? Itu dulu sempat ditanyakan. Ini sangat baik sekali Pak. Memang kelihatannya kok kita mendewakan Pancasila, sebenarnya tidak. Yang kita ambil adalah nilai-nilainya, nilai-nilai Pancasilanya, bukan Pancasilanya. Ada lagi yang sehingga tidak terjadi anak-anak kita itu dicekokin dengan paham-paham Islam yang radikal. Ya selama ini yang terjadi kan seperti itu. Akhirnya muncullah ya kelompok Khilafah Islamiyah. Islamiyah itu tadi yang togut, mentogutkan seseorang, mengkafirkan seseorang. Ya karena pemahaman yang sempit dengan dunia, situasi dunia yang seperti sekarang ini, medsos ini sangat berperan penting, belajarnya lewat medsos saja. Pemahamannya akhirnya, jangankan setengah, mungkin setengah nggak sampai Pak, seperapat aja pemahamannya, tapi sudah berani keluar-keluar di luar, dia punya keyakinan yang sangat tinggi, padahal salah. Jadi bagaimana bisa berkolaborasi dengan instansi lain, kemudian memanfaatkan teknologi yang ada, memang itu perlu Pak. Dunia medsos sekarang memang perlu, ya mungkin dengan sistem digital, analog dan sebagainya digunakan bagaimana untuk sistem pembelajaran sehingga kita tidak ketinggalan zaman. Tetap kita harus memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada. Jadi saya setuju sekali Pak tentang itu. Ya, ini menjadi tugas kita semuanya, ya, supaya bagaimana bisa kembali penanaman nilai-nilai Pancasila di kita semuanya, terutama di anak-anak kita yang masih muda-muda, masih usia dini, sehingga kedepannya anak-anak ini tidak dicekoki dengan pengaruh atau budaya-budaya asing atau dengan pelajaran yang bersifat eksak saja, tetapi pelajaran yang menumbuhkan pemahaman keagamaannya itu bisa seimbang dengan pelajaran-pelajaran eksak lainnya. Mungkin itu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Direktur. Sekarang sudah jam 11:20. Saya rasa untuk tanya jawab kita akhiri karena Pak Dir juga mau ada aktivitas lain. Kita pun akan melanjutkan pleno. Diskusi tentang politik memang tidak akan pernah habis. Tetapi saya meyakini Pak Dir bahwa komunitas Madrasah Diniyah Ta'miliyah ini satu pemahaman lah dengan Pak Dir dan para petinggi negara. Kita masuk kelompok orang-orang yang cinta tanah air. Kita akan melakukan berbagai upaya membantu pemerintah meyakinkan kepada masyarakat tentang pentingnya ideologi Pancasila. Kita pun sebenarnya sudah bekerja sama dengan BPIP. BPIP kemarin menjelang Munas kita ada seminar bareng dengan BPIP dan memang menjadi salah satu tugas BPIP ke depan adalah mengasihkan kembali makna Pancasila yang benar. Karena sekarang tidak hanya masyarakat jelata yang gagal paham, tapi elit pun banyak yang gagal paham, termasuk yang di Senayan dan lain. Dan ini menjadi tugas kita semua Pak Dir. Yang penting kami FKDT siap bekerja sama dengan Kepolisian Negara RI untuk bersama-sama mengawal bangsa ini agar tetap aman, damai, sejahtera. Dan yang penting lagi ke depan, kesejahteraan Ustadz Diniyah juga perlu
diperjuangkan. Karena hari ini masih dalam mimpi, Pak. Masih dalam mimpi, mudah-mudahan mimpi itu segera terwujud, paling enggak 2024 ke sana lah udah terwujud. Dan nanti tolong sampaikan salam saya kepada Pak Kapolri, ke Pak Merdi Sam. Terima kasih kehadiran Pak Dir yang telah memberikan spirit, semangat kepada para pengurus FKDT. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bersua dan bekerja sama kembali. Terima kasih. Mungkin forum ini kita akhiri dan selanjutnya ada pemberian kenang-kenangan, Pak. Sekedar baju seragam. Mudah-mudahan Bapak ingat terus sama FKDT, ingat pada Dinia. Nah, nanti depan saya sematkan dengan Pak Kombes dan setelah itu kita foto bersama. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.